tengah berkembangnya kawasan permukiman di Samarinda Utara, masih ada warga yang mempertahankan usaha berbasis pohon aren. Salah satunya Nur Wahida, pelaku UMKM di kawasan Lempake yang sejak lama menggeluti usaha pengelolaan hasil aren. Di tokonya berjejer berbagai produk olahan lokal, mulai dari gula aren cetak, kolang-kaling segar, hingga air nira yang diambil langsung dari pohon aren. Produk-produk tersebut bukan sekedar barang dagangan, tetapi juga bagian dari warisan keluarga yang telah dijalankan secara turun-temurun. Nur Wahida bercerita, sejak kecil, dirinya telah akrab dengan aktivitas mengelola hasil pohon aren. Orang tuanya lebih dulu menekuni usaha pembuatan gula aren merah dan kolang-kaling. Tradisi itu kemudian diteruskan hingga sekarang sebagai sumber penghidupan keluarga. Pemanfaatan pohon aren pun sangat beragam. Air niranya dapat dijual sebagai minuman segar alami, diolah menjadi gula aren, sementara buah mudanya diproses menjadi kolang-kaling yang banyak digunakan sebagai campuran minuman maupun makanan penutup. Pemilik UMKM olahan aren di Lempake, Nur Wahida, mengatakan usaha ini sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarga sejak lama dan terus dipertahankan hingga sekarang. Kebetulan kan dari awal memang keluarga itu buat gula merah. Ya, Om dari KAI, Om. Nah, kadang kan gula itu bisa kering airnya, Pak. Iya, iya. Jadi karena sebagian orang kampung itu buat, jadi kita sebagian ada antar drop dari kampung. Dari kampung, Bu, ya. Tapi bagaimana, Bu, usaha ini dikembangkan sejak turun-temurun, Bu? Apakah memiliki peluang yang masih baik, Bu? Insya Allah. Karena kebetulan juga kan dari kolang-kaling, dari saya kecil itu orang tua memang buatnya kolang-kaling. Kolang-kaling. Setiap pagi, proses produksi diawali dengan penyadapan air nira dari pohon aren. Aktivitas ini biasanya dilakukan sejak pagi hari sebelum matahari semakin tinggi. Air nira yang terkumpul kemudian dibawa pulang untuk diolah sesuai kebutuhan. Untuk menghasilkan gula aren, air nira harus dimasak selama 4 hingga 5 jam hingga mengental dan berubah warna menjadi coklat keemasan. Proses yang cukup panjang itu membutuhkan ketelatenan agar menghasilkan gula dengan kualitas yang baik. Sementara itu buah aren yang masih muda diolah menjadi kolang-kaling. Produk ini banyak dicari masyarakat, terutama pedagang minuman dan kuliner yang memanfaatkan sebagai bahan baku dagangan. Namun di balik peluang ekonomi tersebut, Nur Wahida mengaku jumlah pohon aren saat ini tidak sebanyak dulu. Pembangunan kawasan perumahan dan berkurangnya lahan hijau membuat keberadaan pohon aren perlahan semakin berkurang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha yang menggantungkan bahan baku dari pohon aren. Memang di kawasan Lempake ini pohon-pohon aren masih berkembang, masih tumbuh baik gitu ya? Kalau sekarang sih agak kurang ya, Pak, karena kebetulan kan udah banyak perumahan, udah banyak digusur. Meski jumlah pohon aren berkurang, permintaan pasar terhadap produk olahannya masih cukup tinggi. Pembeli datang dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum maupun pelaku usaha kuliner. Bahkan, keberadaan lapak usahanya yang telah dikenal melalui media sosial dan pencarian digital membuat pelanggan lebih mudah menemukan produk yang dijual. Salah satu pelanggan yang rutin membeli kolang-kaling adalah Ade, pedagang es campur di kawasan Muang. Hampir setiap hari ia datang untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk berjualan. Menurut Ade, ketersediaan kolang-kaling yang selalu ada menjadi alasan dirinya memilih berbelanja di tempat tersebut. Ade mengaku kolang-kaling menjadi salah satu bahan penting yang digunakan untuk melengkapi dagangannya setiap hari. Buat es. Oh, buat es juga. Jadi mau dibuat es. Iya, jualan. Jualan biasa jualan di mana, Mbak? Di Muang. Oh, di Muang. Oh, sehari biasa berapa ini untuk gula apa? Buah ini? 2 kilo. Oh, 2 kilo. Iya. Dari satu pohon aren, begitu banyak manfaat yang dapat dihasilkan. Air niranya menjadi minuman alami yang menyegarkan. Setelah melalui proses pengelolaan, nira berubah menjadi gula aren yang banyak digunakan sebagai pemanis tradisional. Sementara buahnya menghasilkan kolang-kaling yang menjadi bahan pelengkap berbagai kuliner Nusantara.
Usaha yang dijalankan Nur Wahida menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya menjaga tradisi yang diwariskan orang tua, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi kecil yang memanfaatkan hasil olahan aren sebagai bagian dari mata pencaharian mereka. Di tengah perubahan zaman dan semakin berkurangnya keberadaan pohon aren, upaya mempertahankan usaha ini menjadi bentuk pelestarian pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Lempake, Samarinda, tim liputan RRI, Nisor Kullah dan Rudi Mulyadi melaporkan.